Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, hendaknya kita menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita, baik di dalam suka, duka, maupun di dalam sukacita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah berkenan menjadi roti kehidupan di dalam persiaran hidup kami. Bantulah kami dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mampu menemukan wajah-Mu di setiap perjumpaan kami dengan sesama kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin kita pernah merasakan, dan kalau saya pribadi saya juga pernah merasakan bagaimana lelahnya ketika melayani. Padahal banyak sukacita di sana di saat melayani, tetapi kenapa pulang begitu lemas, seperti tidak ada tenaga? Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pada hari ini mengingatkan saya. Ternyata di dalam pelayanan saya atau kita masih sering jatuh di dalam kesombongan, keangkuhan, dan juga hanya karena ingin tampil beda, tampil supaya menjadi superhero. Hari ini saya merasa disadarkan menjadi saksi Tuhan, hendaknya, mestinya menemukan wajah di setiap orang yang kita layani. Wajah siapa? Wajah Tuhan yang hadir menyapa kita melalui sesama kita yang kita layani. Ini menjadi ajakan bagi kita untuk merenungkan dan merefleksikan. Kira-kira di dalam pelayanan kita, di dalam aksi sosial kita, di dalam bagi-bagi nasi bungkus, bagi-bagi masker gratis, bagi-bagi sembako, apa sebenarnya yang ingin kita dapatkan dari perbuatan itu? Apakah kita ingin mewartakan sukacita Injil? Ataukah kita ingin mewartakan diri kita? Ataukah kita ingin menjadi superhero atau membiarkan Tuhan semakin dimuliakan karena mereka menemukan wajah Tuhan di dalam perjumpaan kita dan kita diinjili oleh mereka karena kita pun menemukan sukacita karena Tuhan menyapa kita melalui sesama kita yang kita tolong. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan pertama hari ini mengajak kita untuk merefleksikan, merenungkan. Kira-kira saya sudah di jalan yang benar, di dalam pemahaman yang tepat, ataukah saya hanya sekedar ikut-ikutan tanpa mempertimbangkan apakah kita sudah melayani dengan tepat. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini menjadi ajakan bagaimana kita melayani tetapi tidak melupakan Tuhan. Maka kita pun tidak akan merasa jenuh, tidak akan merasa capek atau lelah. Ciri-ciri di dalam pelayanan yang pamrih, kita akan menjadi lelah, kita akan menggerutu. Tetapi orang yang mampu bersyukur di dalam pelayanan, di dalam aksi sosial, mereka akan menemukan sukacita karena menemukan wajah Tuhan yang menyapanya di setiap orang yang mereka bantu, yang mereka layani. Di dalam Injil hari ini juga sangat menarik. Jelas dikatakan di sana oleh Yohanes bahwa Yesus menyatakan, "Akulah roti hidup." Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah bukan kita datang lalu kita mendapat makanan atau menjadikan Tuhan sebagai donatur hidup kita. Itu salah. Apa bedanya kita dengan bangsa terpilih saat mereka jalan di padang gurun?
Mereka memuji Tuhan karena mana? Mereka memuji Tuhan karena begitu banyak burung sehingga mereka bisa mengolah dagingnya. Lalu setelah itu mereka mulai menggerutu, mulai menyalahkan Tuhan. Mari kita mulai mengklarifikasi iman kita. Benarkah ketika kita tidak pergi ke gereja, lalu kita boleh menghakimi diri kita penakut? Ataukah ketika gereja memutuskan untuk tetap ibadah dan berdoa di rumah masing-masing dan bukan di gereja, lalu kita mengatakan, kok gereja ciut amat nyalinya? Saudari-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini menjawab itu. Berarti kita menjadikan Tuhan sebagai donatur. Maksudnya bagaimana? Kita pergi ke gereja karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Setelah mendapatkan sesuatu, kita tidak kembali lagi. Lalu ketika kita menderita, kita mulai menggerutu, mulai mengkomplain, kenapa melakukan ini, kenapa sekarang menderita begini. Sama halnya, kita sama saja mencobai Tuhan ketika kita mengatakan kok gereja penakut. Lalu ya udah diadakan misa ekaristi besar-besaran, yang ada apa? Saudari-saudara kita yang memiliki imunitas, daya tahan tubuh dan kekebalan yang lemah, mereka akan terserang oleh COVID-19. Dan akhirnya apa? Bukan ekaristi yang membawa penghidupan, tetapi kematian. Lalu setelah itu pasti kita akan menyalahkan, kenapa Tuhan aku sudah berdoa kok engkau memberikan penderitaan? Ini yang salah di dalam pemahaman iman. Pemahaman iman bukan seperti itu. Kita diajak, jangan menjadikan Tuhan sebagai donatur di dalam hidup kita. Artinya apa? Jangan menciptakan mental pengemis, jangan menciptakan mental pengamen yang hanya menyanyi setelah mendapatkan berkat lalu pergi. Setelah mendapatkan uang lalu pergi, lupa untuk bersyukur. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diminta untuk tetap di rumah, berdoa di rumah, biarkan Tuhan bekerja di dalam hati kita. Lalu ada yang mulai komplain, bosan, kami juga perlu hidup. Benar, mari kita lihat di sekitar rumah kita. Kita bisa mulai menanam sayur-sayuran yang umurnya tidak panjang, seperti kangkung, bayam. Sesuatu yang tidak panjang tetapi kita bisa konsumsi dan kita bisa lakukan dan tidak perlu tanah yang luas. Inilah cara kita menjadikan Tuhan sebagai puncak dan sumber kehidupan kita. Membiarkan Tuhan berbicara di dalam hati kita dan mengubah hati kita untuk tetap kreatif, untuk tetap bersyukur, untuk tetap berbagi sukacita, dan untuk tetap menemukan wajah Tuhan di setiap orang yang kita jumpai, meskipun di dalam keluarga. Tetap tinggal di rumah dan jangan mencobai Tuhan, dan tetaplah di dalam perilaku yang sehat dan hidup sehat. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Beriman berarti bukan mencobai Tuhan, bukan pula menantang, tetapi beriman berarti menemukan wajah Tuhan di setiap orang yang kita jumpai, di setiap orang yang kita cintai, dan di setiap orang yang menjadi bagian di dalam keluarga kita. Tetap tinggal di rumah, pergilah jika ada sesuatu yang mendesak dan lakukanlah seefisien mungkin. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.